Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Mr. Q is back. Ya, Mr. Q lagi cuti. Kali ini beliau mendiskusikan tentang podcastnya Akbar Faisal yang mengundang Hasto dan Koni yang perlu dikonter balik karena banyak narasi yang menyesatkan menurut Mr. Q. Ya, memang kalau dilihat podcast itu sangat membahayakan ya. Mereka Hasto dan Koni mencoba menyeret-nyeret Pak Jokowi ke dalam masalah hukum. Mungkin mereka berpikir setelah Hasto mengatakan bahwasannya yang mengkriminalisasi Anies itu adalah Pak Jokowi akan menyambut gayung itu. Tapi sampai kini Pak Jokowi belum. Ya, mudah-mudahan sih hasutan-hasutan seperti ini, provokasi seperti ini membuat Pak Jokowi lebih tetap sabar ya dalam menyikapi isu perpolitikan ini. Banyak tuduhan lah di Akbar Faisal itu yang belum tentu kebenarannya. Bahkan Koni pun menyebut A1. Kenapa orang menyebut selalu A1? Sebut aja nama. Nggak ada masalah kan. Kalau berani, sayangnya dia nggak berani. Koni pun pernah bermasalah dengan ketua tim kampanye Prabowo Gibran waktu itu ya. Yang hampir saja dipolisikan oleh ketua tim Prabowo Gibran ya, kampanye waktu itu, yaitu Pak Ruslan ya, karena tuduhan Koni itu tidak berdasar ya. Ya, ini dari Mr. Q yang macan kita. Kalau beliau berpendapat tuh hampir semua benar lah perkiraan mereka berdasarkan penelitian beliau ya. Dan juga khasnya tawa Mr. Q. Mari kita simak bersama pendapat, pandangan Mr. Q terhadap podcast Akbar Faisal, terutama pikirannya Hasto dan juga Koni. Let's go. Itu akan ditersangkakan. Yeah. Terus kemudian Mas Hasto bilang cerita bahwa dia nggak takut. Nah, dia mengutip Bung Karno lah, pokoknya suasana perjuangan dulu, membela kemerdekaan. Nah, itu dia nggak gentar, dia akan melawan, gitu. Terus dia juga menyebut tentang Jokowi sebagai raja Jawa yang pengen mempertahankan kekuasaannya, gitu kan, dengan segala cara memanfaatkan apa yang dia sebut sebagai partai coklat, polisi, gitu, parcok istilah dia itu, untuk mempertahankan kekkuasaannya, gitu ya. Terus kemudian dan itu sudah dilakukan sejak dulu, termasuk waktu zaman Anies. Dia nyebut soal kriminalisasi Anies oleh Pak Jokowi melalui Formula E. Jadi ada soal dia mau ditersangkakan, terus ada soal kriminalisasi Anies, terus yang ketiga soal partai coklat itu, yang menurut dia menggunakan Pak Jokowi dan pemerintahan sekarang gitu ya, menggunakan partai coklat untuk mempertahankan inilah cara-cara untuk jegal PDIP terutama. Gitu. Komentar Mr. Q apa terhadap? Lagi-lagi komplimen dulu untuk Farid Zakaria Indonesia. Dengan kemampuan untuk merumuskan secara concise dan akurat ya sebuah dialog yang panjang. Terima kasih. 1 jam lebih yang bikin ngantuk. Ngomong-ngomong, Farid Zakaria Indonesia ini juga kayak Farid Zakaria di Amerika. Di Amerika, pintar nulis juga memang. Iya, betul. Pintar. Walaupun saya udah lama nggak baca tulisannya. Tulisannya juga lucid, jernih. Oh iya. Bagus. Maksudnya Farid Zakaria yang ini. Oh, yang ini ya. Nanti akan mengikuti jejak Farid Zakaria yang asli. Kita tunggu tulisannya kayak dulu. Ya. Jadi ini Mas saya lihat sebagai Dirty Vote Jilid 2 ini. Dirty Vote muncul lagi. Muncul lagi, hanya dalam bentuk yang berbeda. Kalau dulu kan aktornya ada 3 orang ya, Fitri Susanti, kemudian Uceng Gajah Mada itu siapa namanya? Zainal Arifin Mokhtar, dan yang dari Padang itu? Ferry Amsari gitu. Kali ini aktornya 2. 3 juga kalau dimasukkan Akbar Faisal.
Ya, 3, berarti 3. Iya, 3. Nah, masalah dirty vote itu apa? Dirty vote yang muncul menjelang Pilpres ya, tahun 2024. Masalahnya apa? Di sana terlalu banyak asumsi, terlalu banyak kritik, dan banyak inakurasi data. Contoh asumsi dan sekaligus juga inakurasi data yang paling menonjol ya, yang saya ingat ya, karena itu udah lewat tuh. Seolah-olah PJ-PJ kepala daerah itu adalah desain pemenangan untuk Prabowo dan terutama Gibran. Dari Pak Jokowi yang waktu itu adalah presiden. Mereka itu tidak akurat sama sekali, kurang riset, kurang data, dan buat saya ini menyedihkan karena ini para dokter. Bahwa yang namanya PJ itu atau pemilu serentak itu, pilkada serentak itu adalah desain dari DPR, partai politik, dan sudah lama sekali 2016. Belum tahu juga 2024 itu calon presidennya bakal Prabowo itu belum tahu gitu loh. Iya, belum tahu bahwa itu Gibran. Nah, waktu itu partai politik membuat rencana pilkada serentak yang realisasinya 3 hari lagi ini. Karena mereka ingin satu ya, partai itu tidak terlalu sibuk dengan urusan pilkada tiap hari. Mereka pengen sibuk yang lain. Apa itu tanya partai politik. Yang kedua, mereka ingin agar ada bukan kesinambungan, ada kebersamaan pemerintahan tingkat pusat dengan tingkat daerah itu mulainya itu bareng gitu. Mereka juga nggak membayangkan masalah-masalah yang muncul kemudian yang kita hadapi pada hari ini gitu loh. Termasuk misalnya PJ itu akan dituding sebagai desain politik dan seterusnya. Nah, yang kedua, asumsi-asumsi karena ya memang itu semua berangkat dari kecurigaan ini adalah sebuah desain gitu loh. Ya, padahal itu teknis dan teknokratis saja. Ketika kepala daerahnya sudah berakhir lalu kemudian harus diisi. Nah, diisinya dari mana? Ya birokrasi. Dengan syarat-syarat tertentu. Nggak bisa dari yang lain. Karena memang ya sumbernya dari sana. Gitu loh. Nah, kalau kita bicara Dirty Vote Jilid 2 ini, ya, ini kenapa saya sebut Dirty Vote Jilid 2? Karena Dirty Vote Jilid 1 itu kan dimaksudkan untuk mendelegitimasi Pak Jokowi sekaligus juga mendelegitimasi pasangan Prabowo dan Gibran 02, gitu. Ya, 02 juga, gitu. Nah, sekarang wawancara Hasto wawancara Akbar kepada Hasto dan Koni kemarin itu tujuan pertamanya saya lihat untuk mendelegitimasi calon-calon yang muncul dari KIM, dari Koalisi Indonesia Maju ya, yang didukung oleh koalisi besar ya, yang pada hari ini mendukung pemerintahan Pak Prabowo gitu. Nah, kata-kata Pak Prabowo ini atau Prabowo ini harus kita sering munculkan gitu. Karena dalam konteks dialognya Hasto dan Koni itu nama Prabowo ini cenderung dihindari. Mereka nggak mau menyerang Pak Prabowo gitu. Mereka nggak mau menyerang 08 gitu. Mereka selalu mengkonstruksi bahwa biang keroknya ini ya problem utamanya ini adalah Pak Jokowi. Desain biang kerok desain 07 desain, gitu ya. Desain politiknya lah ya, sutradaranya ini semua gitu. Mereka nggak mau move on dari Pak Jokowi dari 07. Walaupun de facto de jure pada hari ini presidennya adalah Pak Prabowo gitu. Nah, ini kan aneh kan? Argumentasi Hasto ini kan karena tangan-tangan yang sudah diletakkan oleh Jokowi dari dulu. Termasuk Pak Sigit misalnya. Oke, Pak Sigit itu terpilih dan dipilih oleh Pak Jokowi pada waktu itu. Tetapi kan pada hari ini presidennya Prabowo gitu loh. Betul. Jadi di sini kita melihat bahwa memang dialog ini adalah sebuah political plot atau desain politik. Ini propaganda politik gitu. Yang salah satunya lagi adalah untuk ya istilahnya mengadu domba Prabowo dengan Jokowi gitu. Mereka they want to make friends with Prabowo dan mau menciptakan enemy-nya adalah Jokowi gitu. Iya. Betul. Jadi ini sampah-sampahnya mau dilempar ke Pak Jokowi semua. Nah, ini dimaksudkan untuk mendelegitimasi calon-calon dari Kim. Yang kedua ini pancingan politik. Pancingan politiknya di mana? Pancingan politiknya adalah justru mereka ini mengharapkan agar Hasto itu betul-betul ditangkap dan diproses hukum oleh polisi. Betul-betul gitu. ditersangkakan. Iya, ditersangkakan gitu. Nah, kalau sudah ditersangkakan gitu ya, mereka berharap bahwa parcok emosi gitu dengan Hasto gitu. Betul-betul dikasih pasal lalu ditahan, ditangkap. Maka akan segera dibangun sebuah front besar ya,
front oposisi gitu ya, yang mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi. Ya, dan itu nanti akan dikembangkan kepada isu politik gitu. Yang justru energinya itu ingin dibangun untuk lagi-lagi memenangkan calon yang didukung oleh PDI Perjuangan, khususnya di Jawa Tengah dan di Jakarta gitu. Karena kalau di Jawa Timur dan di Jawa Barat itu sudah berat. Karena kandidat dari Koalisi Indonesia Maju yaitu Khofifah di Jawa Timur itu sudah leading jauh dibandingkan dengan Ibu Risma gitu. Jawa Barat juga Deddy Mulyadi juga begitu. Makin jauh lagi itu. Antara Deddy Mulyadi dengan kalau nggak salah calon dari PDI ya JJ ya namanya kalau nggak salah itu makin jauh lagi. Jadi ini sebetulnya mau ditunggangi jadi sebuah gelombang politik baru gitu. Walaupun sampai hari ini saya lihat Parcok tidak encok. Kalau encok kan marah-marah ngeluh-ngeluh kan gitu. Enggak gitu. Jadi Parcok sudah bisa membaca permainan dari Hasto Kristianto gitu. Makanya saya hakul yakin dan berani taruhan ya bahwa Hasto tidak akan ditangkap. Minimal sampai pilkada selesai. Kalau setelah itu walau alam bisawab. Ya, itu soal lain. Ya, begitulah tadi pandangan Mr. Q ya. Memang sangat luar biasa ya. Kalau kita simak, begitulah. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapat kalian nih? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.